kami itu ada 3 kecamatan lagi, ya, walaupun tidak semua desanya, tetapi sebagian desanya masih belum bisa kita jangkau. Nah, sebagai contoh barangkali Pining itu 6 desa itu belum bisa kita jangkau menggunakan kendaraan, jadi mereka harus tetap berjalan kaki untuk menjemput beras ke tempat di mana bisa kita antarkan logistiknya menggunakan roda 4 atau roda 2. Kemudian Kecamatan Pantan Cuaca. Pantan Cuaca mungkin ya tertinggi, kami pikir masih belum Pak, sama Remukut masih sangat terbatas sekali. Isise alhamdulillah Pak Kapolres kemarin sudah berkunjung ke Isise, mungkin sudah tembus ya, roda 2 ya. Kemudian Tripejaya, saya pikir pasir ini kan masih menjadi beban berat kita ini. Pasir, Uyung Beriring, kemudian Setul, Pulau Gelima, Perlak, apalagi itu Pantan Kelah, Payakumar, ya Pulau Gelima. Itu saya pikir masih belum bisa kita sentuh sampai hari ini. Walaupun untuk logistik ini sudah bisa kita kirim dengan berbagai upaya yang kita lakukan dan dibantu oleh TNI, Polri, serta relawan yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan jalur Aceh Tenggara Gailwes ini, walaupun kemarin ini sudah bisa lewat, tetapi memang masih ada 1-2 titik lagi yang perlu perbaikan dan saat ini sedang dilakukan perbaikan. Mudah-mudahan Pak Dandim 2 atau 3 hari ke depan ini saya pikir itu semuanya sudah normal jalur Aceh Tenggara menuju Gailwes. Sehingga dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada para pengusaha kita, mungkin ada perwakilannya di sini, baik itu SPBU ataupun pengusaha distributor gas, distributor gas. Maksudnya saya tidak mau lagi besok ada antrian panjang, karena kalau kita mau, pengusahanya mau, ya, itu gas dari Aceh Tenggara sudah biasa diangkut ke Kabupaten Gailwes. Jadi tidak ada istilahnya ya Pak Samsul Bahri, ya, tolong disampaikan itu Pak. Kalau nggak mau tidak tegas Pak Samsul, ya, saya tidak mau. Ini urusan darurat, ya, jangan manja kita di sini, ya, pengusaha kita jangan manja. Jadi hari ini sudah bisa lewat jalur Aceh Tenggara ke Gailwes, artinya besok gas itu harus sudah lancar. Kalau tidak bisa dengan 16 roda, cukup dengan 6 roda. Tidak bisa dengan 6 roda, dengan 4 roda. Tidak bisa dengan 4 roda, 2 roda. Saya pikir yang penting kita ada kemauan untuk berupaya menghadirkan gas untuk masyarakat kita. Jangan sampai kejadian kemarin lagi, ada 300 ibu-ibu menyerang kami dengan Pak Wakil. Ya, saya hargai itu, karena mereka kemana mau mengadu kalau bukan kepada kami. Ya, dan yang jadi masalah itu Pak Dandim, mereka menitip tabung gasnya di pendopo. Ini gawat. Nah, makanya kemarin saya kalau menunggu gas dari Abdia sepertinya ini lama. Ada longsor dan lain sebagainya, bisa saja ini meleset janji kita dengan ibu-ibu. Jadi kemarin ditugaskanlah beberapa mobil double cabin kita berangkat ke Aceh Tenggara untuk membeli gas, bayar hutang ke ibu-ibu Pak Pro. Karena ibu-ibu ini trade Pak Pro. Nggak ada lawan. Nggak bisa dilawan. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hari ini juga kita banyak tamu sebenarnya. Mungkin pihak BPBD ini tolong dicatat, sekecil apapun bantuan saudara-saudara kita ini agar dicatat dengan baik, ya. Kita tidak melihat dari nilainya sekarang, tetapi kita melihat dari upaya mereka, kepedulian mereka terhadap kita yang kena bencana ini. Ya, mungkin saya tidak sebutkan pada malam hari ini, mungkin suatu saat nanti ada waktunya akan kita umumkan siapa saja yang membantu ke Kabupaten Gailwes. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, hari ini kita juga mendapat kunjungan dari Bapak Gubernur beserta rombongan, dan Pak Gubernur sekarang sedang beristirahat di dalam pendopo. Tadi beliau sempat kita bawa ke Jalan Badak Desa Lerebe, Pak Prof. Itu memang
Pak Gubernur tadi sudah melihat bahwa hamparan sawah yang kita banggakan selama ini, Oros Badak dan Oros Rebe, itu mungkin tahun depan tidak ada, Pak Prof. Tahun depan tidak ada. Kenapa? Karena memang kawasan sawahnya itu semuanya sudah tertimbun dengan pasir. Tingkat kedalaman itu bisa 1 meter sampai 1,5 meter, Pak Prof. Jadi saya pikir kalau pasirnya mau kita angkut itu suatu hal yang tidak mungkin, terlalu besar biayanya. Yang memungkinkan adalah bagaimana hamparan pasir itu kita cetak kembali mungkin dengan menjadi sawah. Mungkin ada perlakuan nanti dari Pak Prof bagaimana itu bisa cepat produksinya bisa normal kembali. Mungkin ada perlakuan khusus dari Pak Prof nantinya. Kemudian Pak Gubernur juga langsung menelpon Pak Sekda, dan tadi dengan ajudan Pak Gubernur sudah disampaikan kepada kami bahwa besok akan berangkat dari Banda Aceh ada 3 truk bantuan setelah Pak Gubernur tadi menelpon Pak Sekda. Mungkin mereka nanti jalan lewat jalur via Pak Sekda. Kemudian selanjutnya Pak Gubernur juga sudah, tentu ini merupakan bentuk perhatian beliau, keseriusan beliau. Di dalam kesibukan beliau masih sempat hadir ke Kabupaten Gailues. Alhamdulillah ini beruntung bagi kita karena tadi landing helikopternya sudah agak sore, jadi ya Pak Gubernur nginap di sini, dan ini suatu keberuntungan untuk kita, kami pikir, karena banyak hal yang bisa kita sampaikan kepada beliau. Ya, tadi juga kita sudah diskusi kecil dengan Pak Gubernur di dalam, ada Pak Bambang, Pak Wakil Bupati, ya, karena mungkin kalau menurut Pak Gubernur juga banjir ini lebih besar daripada tsunami, Pak. Bukan dari korban jiwanya, tetapi dari tingkat kerusakan sarana dan prasarana yang ada. Jadi kemarin kalau tidak salah Aceh Timur sudah mengumumkan itu, kerugian Aceh Timur itu diumumkan kemarin kalau nggak salah sekitar 5,6 triliun, ya. Kita juga mungkin dalam waktu dekat ini kita akan panggil media, tapi sebelumnya mohon pihak-pihak yang terkait, dinas-dinas yang terkait untuk menghitung terlebih dahulu. Artinya kita juga tidak ada merekayasa data, ya. Kita tetap pada perhitungan yang sebenarnya, kira-kira berapa estimasi biaya pembangunan setiap kerusakan yang ditimbulkan oleh banjir bandang ini.